Halo kawal antara Kalteng, kali ini balik lagi sama saya Rini Andriani di Bara Kalteng. Nah, sebelumnya saya mau mengenalkan salah satu mahasiswa magang nih dari Universitas Palangkaraya. Kebetulan dia dapat tugas untuk menjadi host di podcast Bara Kalteng, yaitu Rizaldi Kurniawan. Halo. Oke, nah kali ini bintang tamu kita itu adalah Bang Panji. Jadi beliau ini adalah salah satu pegiat seni di Kalimantan Tengah yang namanya menurut aku udah pasti kesebar di mana-mana sih, menurut aku sih ya. Tuh iye, surah bara antara Kalteng. Nah, Bang Panji, mungkin bisa diceritakan nih pertama kalinya Bang Panji itu terjun ke dunia seni itu kayak gimana sih? Mulai kapan sih? Pertama kalinya bangun tidur, mandi, makan. Terima kasih. Iya, begini. Kalau jiwa seni mungkin dari kecil ya, dari kecil terus Sekecil apa itu? mungkin SMP lah zaman itu, karena di zaman aku waktu itu belum begitu banyak tempat-tempat untuk menyalurkan bakat pada saat itu. Jadi ceritanya memang agak miris sih, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang bisa jalan. Jadi proses-proses yang sulit itulah yang sampai saat ini bisa menjadi pondasi buat aku berjalan atau berkesenian itu bisa sampai sekarang. Kalau boleh tahu tuh waktu kecilnya di mana Bang? Daerah mana? Kecilnya aku lahir di Desa Pahandut ya, di Palangkaraya, Pojokan, atau kalau sekarang itu lebih populer di daerah Pasar Besar. Aku di sana, terus jiwa seniku muncul juga dari situ. Dari dulu sering nonton di TV, ada lihat tarian-tarian sebagai penari latar lah dulu itu, suka dari situ. Terus cuman pengen belajar bingung karena pada saat itu masih belum ada tempat-tempat untuk kita belajar mengekspresikan keinginan kita untuk membuat karya seni atau berkecimpung di bidang seni dan sebagainya. Jadi pada saat itu cuma sekedar tertarik aja. Nah, terus lanjut lagi boleh ya? Silakan. Terus kebetulan ketemulah teman waktu main lagi waktu kecil lah, itu mungkin SMP kelas 3 lah ya. Terus kita mencoba ngikutin trennya pada saat itu. Pada saat itu kebetulan kalau di dunia tari sih lebih populer ke yang break dance ya, yang patah-patah itu. Kalau basic kita itu awalnya di kalau pernah mendengar Michael Jackson. Ya seperti itu. Terus akhirnya berkembang ke dunia tari kreasi namanya dulu. Nah, tari kreasi. Jadi tari kreasi itu kalau awalnya kita kan sering ngikutin hal-hal yang sifatnya tayang di TV ya. Nah, jadi kita dulu kan kalau udah ada TV tayang itu kan kita rame tuh nonton bareng dan sebagainya, diskusi sama teman-teman kecil aku waktu itu. Nah, terus beranjak di kisaran umur beranjak dewasa, remaja udah mulai berpikir bahwa kita ini nggak mungkin mengikutin aliran yang kayak begini terus gitu kan. Kita coba buat perubahan dong. Terus sepakat sama teman-temanku bikinlah tari kreasi namanya zaman waktu itu. Ada berbagai lomba yang temanya memang lomba tari kreasi waktu itu. Aku dulu punya grup yang memang aku kangen sekali sih sama orang-orangnya. Namanya Palangka Symphony Dance. Sampai sekarang masih? Udah enggak, tapi masih ada di hati ya tetap. Kirain ada regenerasi lagi gitu. Kalau generasi ada sih, cuman ya sekarang sudah berpindah ya. Palangka Symphony itu cerita sedikit, salah satu grup tari yang tidak ada perempuan, jadi semua cowok, semua laki-laki. Jadi anggotaku berlapan, itu semua laki-laki. Jadi kalau setiap mengikuti event atau lomba dan sebagainya waktu itu tuh kami itu salah satu penari yang memang laki-laki semua. Kenapa tuh harus laki-laki semua? Pada zaman itu masih belum ada yang berminat perempuan masih agak sulit karena wadahnya juga untuk mengekspresikan keinginan kita juga masih kurang kan ya.
terus sepakat teman-teman kecil gitu, terus akhirnya berkembang ke, kalau bahasa kami itu dulu ke atas, jadi kami itu tinggal kan di daerah pojok bawah ya. Nah, kita bilang ke atas, terus mulai merambah teman-teman, terus di masa-masa remaja pertemanan, terus ternyata ada beberapa teman-teman perempuan yang ikut dong, ngajarin dong gitu. Akhirnya dari situlah kita berkembang. Nah, lanjut lagi, aku bentuk grup lagi. Nah, ada cewek ada cowok gitu. Terus nggak disatuin aja nih sama Palangka Simfoni gitu nggak? Enggak, dia tersendiri. Terus kita buat grup lagi yang memang ada perempuannya, karena mungkin basic kami ya, kami tuh waktu itu tuh masih idealis kami di laki-laki, karena kalau gagah kan ya. Jadi kalau bikin koreografi itu kita cenderung nggak harus kita mikir punya perempuan dan sebagainya gitu, laki-laki udah gagah dah gitu kan. Idealisnya situ waktu itu. Ini masuk kriteria nggak saat itu kalau semisal Palangka Simfoni masih ada? Mungkin iya, mungkin tidak. Iya, mungkin tidak. Mungkin iya. Masih Ini ada 50-50. beberapa ketentuan mungkin Bang ya. Kalau ketentuan itu yang paling utama adalah keinginan. Keinginan, yang kedua itu apa ya, kemampuan, terus yang paling utama adalah karakternya. Kalau di hemat aku, maksud menurut aku ya, itu karakter yang paling utama, yang paling penting. Tidak cuman sekedar keinginan, kemampuan, tapi karakternya. Karena kita akan show up atau kita akan memberikan penampilan di umum ya. Kalau untuk sekedar menari dan sebagainya, itu kita masih kurang, belum cukup. Jadi karakter memang harus, jadi kayak misalkan kita harus menjadikan seorang tokoh ini, kita pelajari tokohnya dulu, karakternya seperti apa, nah kita ikutin sebisa kita di situ. Jadi tadi kan abang bilang dari SMP kan bang? Dari SMP kelas 3 aku itu. Kelas 3. Nah, apakah dari SMP itu terus-terusan nih di dunia seni, atau pernah vakum, atau pernah beralih ke kegiatan lain, atau pernah jadi apa gitu terus balik ke seni? Iya, jadi pada saat kita menginjak masa remaja atau mungkin ya umurannya sekitar di angka 18 lah ya, itu udah ada sisi jenuh memang iya. Terus ya karena kami ini bukan atau aku pribadi bukan orang-orang tipikal yang golongan orang-orang yang mampu ya dalam tanda kutip. Terus orang tua juga kerjanya kayak swasta aja gitu kan. Terus dari situ aku mulai berpikir bahwa ini kita harus kreatif nih, untuk uang tambahan lah buat pribadi dulu kan. Karena belum berpikir untuk membantu orang tua kan, masih belum mampu membantu orang tua. Jadi kita cari buat kita sendiri aja dulu gitu. Aku kerja sampingan, ikut orang-orang jualan pernah aku dulu. Maksudnya punya temen sih, jadi kayak temen tuh orang tua, teman sekolah orang tuanya buka toko ini atau warung ini gitu. Aku pernah yuk ke tempatku aja katanya, ntar dikasih makan doang. Aku bantuin cuci piring gitu-gitu. Terus dikasih makan. Di situ aku dulu udah punya tujuan. Aku mencoba membuka relasi, entah relasi itu dari mana aja, dari dunia seni, mungkin kalau beruntung ya orang-orang dari kantoran dan sebagainya gitu kan. Orang-orang yang pengusaha dan sebagainya. Nah, dari situ ternyata benar ketangkep. Terus aku suka ngobrol kan, terus kerja kamu di mana gitu, sambil sekolah dan sebagainya. Diajakin, sempat membantu salah satu inilah orang-orang penting di sini dulu, terus ngikut aja kita ya, dalam tanda kutip kita membantu beliau gitu. Terus merasa punya pemasukan yang luar biasa nih. Akhirnya ketinggal yang hobi kita di awal itu ketinggal karena ada di situ kita sekedar hobi waktu itu. Aku cerita sedikit ya, kembali ke situ ya. Kita tuh kalau udah di panggung aja, kita tuh dulu tuh bangganya minta ampun. Betul. Susah banget mencari kesempatan itu. Itu belajarnya bertahun-tahun baru bisa kita naik ke atas tuh. Beda dengan sekarang, banyak tempat, banyak kesempatan dan sebagainya beda. Dulu itu namanya festival itu setahun tuh 1 atau 2 kali. Satu yang dulu sering di kurun waktu tahun 2000-an ya. Itu cuma 1 paling setahun gitu. Kalau ada mungkin nanti kegiatannya paling perpisahan sekolah. Itu kita diundang biasanya. Itu tuh bahkan kita dapat slot tampil aja. Udah seneng. Cukup bergengsi. Iya, untuk kita membantu memeriahkan acara itu pun kita udah seneng. Kayak gitu. Nah, terus
berjalan itu ya, aku kembali lagi ke yang pengalaman tadi, kenapa sempat aku vakum. Ya, ya. Vakum cuman pikirannya nggak vakum, jadi badannya kerja, pikirannya tetap aja ke situ. Berjalan. Iya. Melihat teman-teman yang masih aktif tuh seneng juga, tapi ngiri juga. Yang ngirinya bukan ngiri dengki, bukan, tapi lebih ngiri kayaknya kalau aku di situ enak deh gitu kan ya. Nah, ini lagi posisi itu gitu. Jadi lanjut lagi, aku lebih kepada ada basic awal sih, aku agak idealistik, tapi idealis pribadi ya. Kalau ke teman-teman mungkin enggak. Aku selalu fleksibel aja gitu. Idealis terus bahwa kayaknya aku harus kembali ke sana. Nah, aku tuh idealisnya gini, kalau aku udah punya kemauan harus dijalanin terus sukses gitu. Suksesnya dalam tanda kutip, nggak sukses yang khusus banget gitu nggak, tapi ya aku sudah pernah ada di situ, udah bikin ini dan sebagainya. Kalau aku rasa aku cukup, ya cukup gitu. Yang penting kayak merasa ada kepuasan tersendiri, udah cukup gitu ya. Terus di sela-sela kesibukan aku kerja atau bantu-bantu bantu-bantu orang kayak gitu. Aku mencoba untuk membuka relasi lagi dengan teman-teman senior yang seniman. Seniman gitu. Cuman ini bedanya kalau dulu itu lebih ke tari modern. Nah, kalau sekarang ini lebih ke kebudayaan. Tari daerah gitu. Ketemulah aku sama guruku, namanya Kak Jenderal Putra. Aku diajak beliau, aku sempat nolak, bilang, "Bang, aku cuma nonton. Aku suka liatnya." Kira-kira di tahun berapa tuh, Bang? Waktu itu di 2007 ya. 2007. Diajakin, coba kita bikin komunitas dan sebagainya. Pada saat itu mohon izin menyampaikan, aku gak nolak sih, karena aku tidak percaya dengan kemampuan gue. Tapi pada saat itu percaya nggak percaya, aku selalu ikut tari massal. Jadi kalau kurun waktu tahun 90-an, jadi 90-annya akhir-akhir ya, 96, 97, aku masih kecil tuh, aku nggak pernah absen ikut tari massal. Jadi 500 orang, 600 orang, 1000 orang, 1500 orang nggak pernah. Itu nggak pernah absen aku, jadi selalu ada kabar, terus ikut daftar, ikut diajak gitu. Itu dapat fee biasanya, cuman latihannya lumayan lama, berbulan-bulan. Persiapan karena yang diuruskan orang banyak tuh, ada 1000 orang gitu, jadi agak lama memang. Nah, terus setelah itu aku masih belum tertarik untuk ke kesenian lagi, masih pengen kumpul sama teman-teman aja rame gitu, buktiin bahwa aku masih bisa nih gitu. Terus pas ditawarin itu tahun 2007, 2009 aku baru kebuka pikiran, baru pengen kumpul-kumpul. Ini teman-temanku nih, ada si A, ada si B, teman-teman waktu kecil kan. Ternyata mereka kumpul di sini nih awalnya gitu. Nah, terus aku lihat mereka udah main di maksudnya mereka udah belajar tentang tari kebudayaan, tari daerah. Nah, itu aku baru mau masuk. Dulu beberapa kali ditawarin sih, memang, cuman aku masih belum kebuka. Nah, ternyata di saat aku menolak, teman-temanku udah masuk. Udah mulai ada beberapa sanggar yang buka kelas gitu ya. Yang ya sanggar-sanggar yang merekrut teman-teman yang multi talent gitu udah lumayan ada waktu itu. Nah, terus lanjut lagi, aku ketemu sama beberapa temanku yang teman kecil tadi. Ternyata dia juga berkecimpung di bidang itu, gitu. Terus salah satunya beberapa pemilik sanggar lah ya. Mereka sukses di situ, aku bahagia banget, teman-temanku udah sukses sekarang. Setelah itu aku membuka diri untuk ikut mencoba lah, karena pada saat itu guru tariku, fisik tari ya. Jangan khawatir, kata beliau yang selalu, "Bang, itu jangan khawatir, nanti aku yang ngajarin sampai kamu bisa." Itu nggak usah bayar, free. Itu kalimat yang paling ku pegang sampai saat ini. Aku sedih lihat dengar itu. Kalau ingat itu sedih. Jadi kayak dapat berkah aja. Cuman konsekuensinya besar. Kenapa tuh? Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Karena basic aku di tari modern kan. Nah, ini lari ke tari daerah itu sangat jomplang dia. Walaupun memang secara basically badan dan sebagainya memang ada sih. Cuman kekakuan pasti ada. Kadang-kadang kalau aku nonton video aku nari dulu ya, itu lucu jadinya. Kenapa? Kok aku kayak gitu banget sih dulu gitu. Iya, jadi kayak kebetulan memang rezekinya di situ ya. Jadi kayak pada saat aku dapat kabar bahwa aku udah punya kesempatan untuk pentas, terus mengikuti beberapa event, baik di lokal maupun daerah, skalanya Palangkaraya dan kabupaten, provinsi dan sebagainya, itu udah mulai seneng, udah mulai percaya diri. Berkahnya
apa ya, nggak percaya sih awalnya. Jadi kayak dikasih duit. Aku tuh pertama masuk ke itu tuh nggak pernah mikir itu. Yang penting aku bisa berteman, terus bisa mengekspresikan apa keinginan aku, dapat tempat, udah seneng. Nostalgia sama hobi lama lagi kan. Udah seneng, ketemu sama teman-teman udah seneng. Nah, ternyata pada saat dibilang sama yang guruku yang ngajarin aku nari itu, bilang udahlah, yuk keluarin ini, gitu. Udah cukup itu. Nah, aku masih belum percaya diri. Tapi yang di hadapanku ini gede-gede aku mikirnya. Ketemu sama program TV, ketemu sama Om Pepi, ya kan, ketemu sama beberapa inilah gitu. Masuk situ, aduh, Masih belum percaya diri ya. belum percaya diri. Tapi ternyata ada nilai-nilai yang dapat di dalam tanda kutip loh ya, dijual ke masyarakat. Tergantung konseptualnya, ya kan, ternyata segitunya ya gitu. Maksudnya bukan segitu, maksudnya aku belajarnya nggak pernah mengeluh sih. Belajar ya terus sampai hampir 2 tahun sih belajarnya. Ternyata hasilnya gini, padahal aku belajarnya sambil rame-rame. Gak pernah ada aku capek belajar tuh enggak. Jadi kalau pada saat belajar itu bukan cuma capek raganya, ini udah yang namanya udah kesana kemari nih ya. Maksudnya ini orang-orang senior yang ngasih masukan kan bukan cuma satu. Kalau orang satu kan orang kan ngerti apa namanya pribadi kita tuh sifat kita gimana dan sebagainya. Jadi karakter kita dikuasain, otomatis orang tersenior tersebut paham. Oh ternyata kalau ngasih taunya kayak begini nih, ini keras nih. Tapi ini kan orang-orang beda. Jadi pada saat aku kaget dikasih tahu gini kan, langsung mikir kayak agak berontak gitu kan. Terus ngapain lu ini harus fokus aja ini. Jadi bahasa-bahasa yang sifatnya dalam tanda kutip itu apa ya namanya, vulgar, ya agak vulgar lah. Itu udah biasa karena memang aku mikirnya tujuannya baik buat aku juga gitu kan, dan ini gratis. Aku nggak pernah bayar, belajar itu semua nggak pernah bayar, dan aku nggak sadar waktu itu kalau itu adalah basic dari semuanya, basic yang sangat berharga itu. Padahal itu ilmu yang mahal banget, dikasih gratis rasanya, waduh. Iya sih, makanya dari situ aku juga berpikir bahwa kita harus berbagi gitu. Sebagaimana orang dulu mengasihi ke aku, ya segitu. Kalau bisa lebih. Maksudnya kalau orang-orang yang berjasa ke aku dulu ngasihnya segini, aku pengennya berbaginya segini gitu. Harus kasih lebih gitu. Ya pengennya gitu. Tapi kan kita keterbatas kemampuan juga. Tapi ya, sekarang aku penasaran nih Bang Panji masih bisa break dance nggak Bang? Break dance sih, dikit-dikit ya. Ya, Michael Jackson yang gitu-gitu dulu. Masih. Mungkin kondisi badan juga. Cuman kalau keinginan masih ada, masih bisa sih sedikit-sedikit. Biasanya kalau kita main kan masih biasa manggung ya. Itu bercandanya gitu. Datang teman satu ding gitu jauh tuh ketawa, jadi kayak kita jalannya kayak jalan-jalan, mohon maaf belum tanda kutip kayak gaya-gaya kera gitu ya, gitu terus patah-patah, terus jalannya jalan moonwalk kayak jalan-jalan orang jalan di bulan katanya gitu. Itu tuh masih sering sih dilakukan, tapi buat bercandaan, buat ngobatin kangen nih ya, karena pada saat kita bergerak seperti itu, kita tuh ingat waktu itu di panggung itu kayak begitu dulu tuh, lucu. Dan bangganya adalah antusias teman-teman yang hadir, yang nonton. Itu pada saat itu ya, itu mereka menghargai banget sih. Itu aku salutnya dengan di angkatan kami dulu itu. Jadi setiap apabila kita sudah naik ke panggung, itu kami percaya bahwa itu orang-orang yang sudah mampu. Karena lumayan selektif sih dulu dan jarang kan. Jadi orang menanti banget ada pertunjukan gitu. Makanya dulu itu nggak pernah mubazir kalau kita berkarya di zaman tahun 2000 ya. Nah, itu keren sih itu. Jadi kayak kita tinggal pasang badan, ngikutin arahan dari senior aja udah. Nah, itu yang aku lakukan dulu itu. Walaupun memang ada kontradiktif ya, kayak ini orang ngajarnya serem banget sih gitu. Tapi akan sadar dengan sendirinya. Pernah nggak ada arahan misalkan dari aku sebutnya mungkin guru lah atau pelatih ya kan gitu ya. Itu tuh kayak yang nggak masuk nih sama konsepku gitu, pernah nggak bertentangan sama pikiran abang gitu? Kalau aku nggak pernah. Jadi kalau dipulgarkan mungkin nggak. Misalkan gini, ada salah satu koordinator atau koreografer ya biasanya disebut.
pengennya aku kayak begini, terus aku aku langsung bilang nggak cocok nih bang, nggak bisa gini, aku nggak pernah. Jadi setiap koreografer atau director yang ngarahkan aku pikiranku selalu berkembang. Bahasanya kayak kalau misalkan koreografer memberi aku petuah yang seperti ini, karakter lo ntar gini ya, kayak gini gitu. Aku langsung mikir gini, ini bagusnya gini sih. Aku bonusin. Aku bonusin dengan hal yang sifatnya yang memang lebih kuat deh gitu. Jadi kita berusaha berpikir ini dan sebagainya. Dan aku kan bukan tipe orang yang suka lihat gitu, enggak. Jadi berpikir sendiri. Oh ini kayak begini nih. Selalu membaca keinginan orang yang pengen kita. Jadi kayak berimajinasi. Imajinasi sendiri. Kita udah tangkap keinginan beliau seperti apa. Kita ekspresikan. Nah setelah itu kita kasih nilai plusnya. Nah, jadi selama ini aku kayak begitu. Tapi nggak tahu sih dari mana dapatnya, tahu-tahu muncul aja. Butuh waktu berapa lama tuh bang biasanya sebelum untuk mau menyiapkan konsep-konsep abang, biasanya abang tuh butuh waktu berapa lama sampai mateng? Kalau konsep ya tergantung konsepnya sih, tapi Biasanya. Tapi ini ada hal yang lucu ya. Ini teman-teman perlu tahu banget, perlu tahu ya. Tapi nggak tahu sih perlu apa enggak. Aku itu sebagai pelaku ya di panggung, aku tuh tipikal orang yang lambat menyimpan. Gimana ya? Aku tuh tipikal orang yang agak pelupa. Oh. Jadi gini, dikasih ragam gerakan, 8 ragam gerakan nih yang berbeda ya. Misalnya gerakan yang kayak gini, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiri kanan kan. Nah, itu dikasih 4 ragam atau 4 sampai 8 ragam. Teman-teman yang lain bisa menghafalnya dalam 2 kali latihan. Aku bisa 4-nya. Aku bisa 4-nya. Oh. Aku bisa 4-nya. Segitunya aku. Jadi teman-teman bilang gini, aduh, gitu. Jadi aku terima, itu lucu. Aduh, kayak gitu, kan teman-teman kayak gitu. Harusnya kita udah nyampe sana nih. Gara-gara nungguin yang satu nih kayak begitu. Jadi lama untuk tahap tapi aku sukanya proses itu. Seru biasanya. Kita lebih banyak kebersamaan sebenarnya. Kita perlu refresh loh. Kita orang seniman bukan tipikal orang-orang yang apa ya? Kaku. Bukan yang kaku sih, maksudnya yang perfeksionis banget. Oh, oke. Ya perfeksionis boleh lah, tapi kita kan seni ya, kita di seni harus hiburan dong kayak gitu kan. Jadi itu bagian dari penghibur hati, macam-macam ragam kawan aku nih, temanku ya alhamdulillah banyak ya. Dari genre A, B, C dan sebagainya itu masuk sih. Terus banyak hal juga yang bersifat kayak event, ikut kita mau pentas dan sebagainya. Teman-teman nggak pernah sih bilang aku itu manja gitu. Atau pasti bukan manja sih, kayak gimana ya? Aku itu kalau penampilan mau berangkat nari itu biasanya aku tuh datangnya paling on time. Maksudnya bukan paling on time sih. Jadi kayak misalnya kita janji jam 3 nih. Kalau masih lambatnya 5 atau 10 menit kan toleransinya masih ada tuh. Jadi aku tuh maunya sebelum itu datang. Tahu kenapa? Kenapa tuh? Aku bukan mempersiapkan hal yang keperluanku, bukan. Aku ngapalin dulu di situ. Jadi sebelum tampil aku latihan dulu. Udah sadar kelemahannya. Iya, jadi mengantisipasi. Antisipasi Dimarahin jadi. Ya kalau dulu dimarahin sih, jadi kayak kalau marah sih enggak. Jadi kalau dulu itu dimarahnya pada saat proses itu dikasih digenjot sampai kita bisa. Nanti hasil akhirnya itu di panggung. Kalau udah di panggung kita main, itu kita nggak ada lagi udah yang kamu salah ini harusnya gini, nggak ada. Jadi kita dalam tanda kutip bahasa kelahinya di proses itu. Makanya kalau di proses itu ada yang ribut, ada yang ini itu udah biasa begini. Udah biasa. Yang lempar ini udah biasa. Maksudnya lemparnya bukan lempar orangnya. Oh. Kayak apa ya? Kayak ada yang di tangan tuh, aduh lamanya kayak gitu-gitu tuh biasa. Enggak apa kalau bahasa sekarang tuh kayak gregetan. Itu udah biasa sih. Jadi lebih ke arah itu. Nih buat kalian. Ini kebetulan dia jurusan ini, sastra dan seni ya. Iya. Seni dan sastra. Seni, Bahasa kebalik. dan iya. Iya sih itu. Jurusannya. Okay. Asik sih sebenarnya di dunia seni itu. Kenapa tuh? Apa ya?
kadang-kadang baru biasanya. kalau kita tulus sih, kuncinya itu aja, tulus, ikhlas. Basicko itu orang toko kan kerjanya serabutan, bukan serabutan sih, kayak swasta gitu ya. Swasta fokus pekerjaan, terus aku ada beberapa adikku juga yang harus aku sedih sih kalau ingat orang tuaku. Ya, agak terharu. Berubah jadi. Orang tuaku itu pekerja keras banget. Berubah itu jadi Terus vibes-nya. salutnya, beliau itu selalu memberikan apa ya, Dukung terus anaknya, enggak yang kebebasan, nuntut gitu ya. kebebasan buat aku Bebas berekspresi. memilih mau ngapain aja gitu. Iya, jadi kayak yang apa ya, pesannya cuma satu aja. Apa ya? Yang penting nggak ganggu orang gitu, maksudnya gitu. Jadi kalau aku mikirnya dulu kan apa ya, sayang orang tua aku. Iya, sebentar abang, kami siapkan tisu. Mohon maaf, asisten. Tolong. Enggak Apa-apa. Saya yang jadi- nangis. Kalau abang nangis, saya yang nangis. Jadi kayak pas dibilangin itu, aku minta contoh sih sama papa dulu. Bang, permisi, mohon maaf, silakan. Nggak usah. Oh, enggak usah. Ditarik lagi air matanya. Air mata mah biasa. Nah, jadi minta contoh sama papa waktu itu, kayak apa sih contohnya kayak gitu ganggu. Kalau aku mikirnya dulu gini, kalau ganggu orang tuh kan berarti kita nonjokin orang di jalan gitu kan, waktu Ya. itu kan, ngerusakin punya orang gitu. Terus papa tuh sederhana aja bilangnya, ditunjuknya di depan pintu tuh, kakiku di situ. Itu kan ada sendal tuh, kata dia, disusun di banyak. Nah, dengan kamu nginjak sandal orang itu, kamu udah ganggu punya orang. Perumpamaan keren. Paham nggak? Paham lah. Ya harus paham dong. Sampai masuk Tapi aku mikirnya lama. orang. Oh iya, saat itu. Iya, saat itu aduh gitu. Iya, ya kan zaman-zaman sekolah ya masih belum tapi aku tetap Tetap ingat sampai sekarang. ingatnya itu pas sudah kita ngerti. Iya, betul. Pada saat kita belum ngerti, kita belum bisa. Jadi aku tuh sempat nanya sama ya mohon izin, kita kan ada basic apa namanya ya, spiritualitas juga, ya, tanya sama orang-orang senior. Maksudnya apa sih? Dibalik nanya, papamu siapa? Papaku orang biasa bang, kayak gitu. Itu kalau aku jelasin panjang lebar banget, nggak selesai sehari gitu. Nggak apa-apa. Ya Jadi guru berapa episode kita? ya guru ya, nggak, maksudnya si tuan guru itu yang cerita, si yang ngasih tahu itu siapa, katanya papamu siapa, ini aku bilang papaku orang biasa aja. Nggak, ini sayang papamu, nggak sayang, kamu harus nyayangin papamu gitu. Nah, terus dikasih contoh aja, posisi barang itu di kaki katanya. Kita ceritain sandal aja, sandal yang jangan injak. Posisinya di kaki pun harus dihormati punya orang, apalagi yang di kepala. Itu semua ini punya orang cuy. Tuhan, aku mikirnya gitu. Berapa tahun tuh sampai akhirnya abang paham maksud dari pesan? Mungkin 5-6 tahun baru paham. Jadi mungkin usia 21 atau 22 baru nyadar gitu. Kayaknya aku yang belum paham. Belum paham. Jadi kalau kita berangkat ke tempat ibadah ya, biasanya kan ada sandal banyak tuh disusun. Nah, aku tuh selalu takut, aku mencari tempat kosongnya. Oh, oke. Karena gini, filosofinya yang apa, secara umum gini. Kita kan biasanya kaki ini kan kenapa jadi pakai sandal kan, karena bukan cuman alas untuk pengamanan, tapi juga bersih kan. Kadang-kadang kita bersihin sandal ini. Bayangin kalau kita injak, sandalmu baru nih. Kamu taruh di depan sana. Baru dibersihin tuh. Ada datang si A datang misalkan, si Y datang gitu ya. Injaknya, pasirnya kan ada di situ, bekas mohon maaf ini kan dan lain sebagainya kan. Pasti pada saat kamu keluar pasti bilang, "Ih, Ya, ya. segitunya tuh." Kayak Yasin tuh. Berangkat pakai unicorn, pulang bawa Converse. Yasin mana? Yasin temanku ya? Iya, ya yang itulah. Karena ini aku punya adik Yasin juga. Itu Oh, iya. Yasin Oh, juga. sorry. Ada dua Iya. Yasin jadinya. Ada Yasin yang punya asrama cewek. Ya itu. Boleh lanjut? Oke bang. Tarik Tadi kan nafas. udah cara tuh dari awal perjalanan abang sampai masuk ke dunia seni gitu. Aku ada denger nih, sorry ya kalau salah, boleh koreksi. Ada yang bel akustik itu abang yang tergabung di dalam situ atau pembentuknya atau pendirinya gitu. Oh, bel akustik itu. Iya, dulu bel akustik ya, tapi agak mundur dikit nih. Oke. Jadi
basicnya adalah di band akustik itu aku dulu penari kan. Aku dulu penari. Ya sudah punya kesempatan mentas kesana-sana lah ya gitu. Jadi nggak usah sebutin lah. Nah terus yang pertama itu kan banyak, kita tuh berharap ada generasi penerus kan. Nah itu udah mulai muncul yang ada penerus kami menari ini. Ya, kami seneng dong gitu kan udah. Ternyata aku mikirnya ntar ada yang gantiin aku nih gitu. Terus aku di mana? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau aku nari terus capek narinya. Nari itu capek. Jadi kalau bahasanya kita nari 5 sampai 10 menit itu capeknya sama dengan bahasanya, mohon maaf ya kalau salah dikoreksi. Kayak kita begawe tukang sehari gitu. Itu otot kita karena nginyah itu kan pahanya. Perlu kuda-kuda yang Karena kalau orang bisa bener-bener nginyah itu aku tuh salut banget. Nginyah itu yang posisi gimana tuh? yang jinjit Main mandau ya. Oh. Apalagi sampai main mandau atau bawa telawang yang gede tuh, waduh. berat banget. Itu udah kalau udah ngerasain udah. Perlu Kalau- kuda-kuda yang pas. Iya yang kalau untuk itu sih. Kalau untuk apa namanya? Tarian sih kayaknya sih yang selama ini yang paling berat buat aku. Bukan berat maksudnya yang paling harus benar-benar ditekunin karena kita harus punya basically yang kuat. Termasuk apa namanya ya? Fisik. Harus kuat tuh. Nah, pernapasan dan sebagainya harus dijaga benar. Perlu orang ngelihatnya kayak biasa gitu ya, kayak yang enak, tinggal melambat ternyata. Iya, capek itu. Itu juga. Kalau dibandingkan kalau dibandingkan dengan yang pernah aku tekunin sebelumnya, trekkingnya tuh paling berat. Dan belajarnya juga nggak bisa sebentar. Karena selain daripada ragam tubuh dan sebagainya, karakter tuh paling kuat. Karakternya harus dapat banget. Kalau nggak, kalau nggak, Biar orang tuh bisa ngerasa feel-nya juga Iya. nonton. iya agak. Sekadar Jadi kalau ngomong masalah tari ya itu. Nah, terus kembali lagi ke pertanyaan yang bel akustik kenapa itu. Nah, dari yang aku ceritain tadi. Jadi kalau ntar aku udah umur sekian nggak bisa menari lagi, nggak kuat nari gitu. Apa nih? Ajaklah teman-teman. Nah, teman-temanku itu adalah pemusikku. Oh, yang biasa ngiringin abang nari ya? Jadi pada saat aku nari, terus ini teman akrab, bahkan ada temanku kecil satu di situ. Terus awalnya juga aku ceritain konsepnya kayak begini gitu. Aku tuh berharap sebenarnya nggak jadi pemainnya dulu. Terus? Cuman ngasih ide aja. Oh iya. Nah kebetulan basic temanku ini kan anak band dulunya. Anak nari juga tapi anak ngeband, dia mahir sih, multi talent juga, bisa semua alat musik juga. Nah terus itu awalnya dulu teman-teman enggak ini apa ya semacam kayak udah ngeband dulu, mending main musik aja katanya. Karena ngeband di Palangkaraya kan mohon izin ya, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus sih, mohon izin dikoreksi. Pada saat itu kita agak susah upnya. Kalau kita di pemusik sanggar kan apa ya kayak selalu ada job gitu kan ya. Maksudnya lebih aktif, banyak panggungnya, banyak tempatnya. Nah kalau band kan kadang 1 minggu sekali. Nah kalau di kesanggaran itu sekarang tuh kan ada nikah adat itu. Jadi seminggu tuh bahkan zaman aku tuh seminggu tuh setiap hari ada. Setiap hari, setiap sore. Ntar sehari bisa 2 kali atau 3 kali main, bayangin. Pagi jam 6, terus nanti sore jam 3, ntar malamnya jam 8 main lagi. Ada beberapa tahun itu tuh parah banget itu. Nah kalau band kan kadang kita nunggu malam minggu doang gitu. Atau itu pun kalau ada gitu kan. Nah akhirnya teman-teman lebih ke teman-teman aku lah ya, lebih ke mendalami musik daerah. Terus akhirnya kita bisa berkumpul setiap hari ke ini ya, maksudnya setiap hari bisa ketemu ini dan sebagainya rame-rame, terus ntar sambil kerja juga. Nah aku berani nyebutin kerja waktu itu karena ada fee-nya. Oh iya. Cuman dari aku ya berharap ada sih, cuman aku nggak pernah nargetin. berapa Budget lu berapa sih? Budget kamu berapa sih? Nggak pernah. Oh nggak pernah matok bang, kalau misalkan ada tawaran gitu? Kalau aku pribadi nggak pernah. Buat aku pribadi ya, misalkan gini, teman-teman dari komunitas atau sanggar A minta bantu aku gitu ya. Pada saat itu aku pernah freelance sih. Budgetmu berapa itu? Sembarang, yang penting bantu gitu. Terus mau dikasih rokok kayak apa ya nggak masalah. Tapi nggak pernah sih sampai ini, mereka paham aja sih. Kalau sekarang? Kalau sekarang Udah ada red card-nya ya? sudah ada enggak sih. Kalau sekarang sih gua takut perut budak ini. Bisa aja sih, cuman kalau di keluar masih berani. Kalau di sini
penerus aku atau bahasanya itu teman-teman aku yang lebih junior itu lebih mampu mereka. Jadi sekarang aku lebih mereka lah yang hebat gitu. Karena aku berharap mereka tuh harus lebih hebat dari aku buat Kalimantan Tengah itu. Harus gitu. Terus Kenapa kalau itu bang? bela akustik. Kenapa Bella? Enggak Yasin, enggak. Oh. Raffi, Keren kan? enggak Rini. Gue jadi ngulas bela. Kenapa Yasin? Jadi bela akustik itu aku lanjutin pas saya dibentuk di awal itu namanya bukan bela akustik dulu. Karena sekarang kan bela akustik Indonesia tuh. Bela akustik Indonesia namanya. Jadi awalnya itu balatik. Aku tanya sama temanku, kita tuh bikin akustik yang band akustik yang dari kampung gitu. Akustik dari kampung itu apa sih gitu? Ya, Baralewu gitu kan. Aku ingat Baralewu. Akustik Baralewu akustik gitu. Saya Baralewu, ya akhirnya bilang balatik. Baralewu akustik. Oke, balatik jadilah balatik waktu itu di 2014 lo nggak salah itu. 2014 bikin itu. Teman-teman sepakat. Teman-teman kita sih oke aja sih gitu, nggak pernah yang ada ini. Karena kami kebetulan ya di bela akustik itu lucu-lucu. Jadi kalau aku punya ide nih, udah kita keroyokin. Nggak ada yang belum tahu ini nggak ada. Ntar kalau ya ide ini oke gitu, kontribusinya sama lah gitu kan, kita saling menghargai. Nah, terus mungkin di pertengahan 2014 ya, itu setiap kita dikasih tempat untuk main tuh ada beberapa teman yang salah sebut nama itu. Salah sebut iya balatik tadi. gelatik jadinya. Gelatik terus memang ada pesan orang tua dalam tanda kutip ya, di luar daripada kepanjangannya, bala jangan pakai bala dong, karena orang dulu kan agak sensitif. Bala, iya. Kenapa harus pakai bala? Itu singkatan ya. Iya. Ternyata itu dan itu perjalanannya dari kami itu dikasih nasi goreng, pernah kami main di satu titik itu lama itu ya, kasih nasi goreng. Ya dibayar dengan itu gitu kan, tapi kita memang nggak minta target bayaran sih, karena kita seninya kan ke arah situ. Tahun berapa tuh bang terbentuknya? Terbentuknya kami sepakatnya di 12 Maret 2014 bela akustik itu. Terus sepakat jadinya itu di tanggal 14, jadi 2 hari doang. Cuman kalau idenya dari 2012. Berapa personil tuh? Awalnya 6, sekarang 5. Tapi dibantu beberapa teman musik juga sih, additional yang keren-keren juga. Tapi mereka juga orang-orang kita juga, kita anggap sebagai orang kita juga. Maksudnya ya ini kita sukses dan tidaknya itu kita yang nikmatin. Jadi sama-sama kita keroyokin gitu. Abang di bagian apa? Aku bagiannya duduk manis. Cuman maksudnya di atas panggung? Iya, duduk manis doang. Aku bagian yang marble, logam, gong. Mukul gong. Iya. Oh. Dung. Nah, itu sudah sejarahnya. Ya, bela akustik itu. Jadi Udah capek pernah mana tari. aja bang tuh? Udah mana ya? Banyak sih. Tapi yang paling sering ya. Satu deh kemana? Yang paling gitu. jauh mungkin. Paling jauh. Yang paling jauh. Yang paling jauh berarti di bawah kita dong. Jangan. Apa tuh? Muter di bawah bumi ya. Iya mutar. Di sebelahnya di bawah kita ini ada apa? Negara apa Nonton nih? siapa? Nah, ini enggak maksudnya bukan, ini kan bumi bener nih. Kita kan di atas ini. Ini pokoknya di bawah sini paling jauh deh. Jadi muter kan 12 derajat. 12 jam ini. Ini sekte bumi datar ya. Itu cuman aku cerita yang di Indonesia aja. Tapi nggak apa-apa ya, nggak sombong ya teman-teman ya. Keluar Yang di Indonesia aja, berarti ada Keluar yang Indonesia berarti ada dong. Enggak kalau keluarnya masih ya nantilah itu ceritanya masih banyak, maksudnya masih angan-angan gitu. Oke. Yang pasti kalau di lokal Indonesia itu mungkin yang pertama kali ke Jakarta ya. Event apa tuh? Dulu awalnya di Ving, Bapekan Prestasi, ya semacam musik rakyatan lah. Itu terus kita coba ekspresikan ke apa namanya konseptual aku dan teman-teman ya. Karena teman-temanku yang sebenarnya yang aransemen musiknya ada personil yang memang ahli untuk menggarap itu. Kalau aku kan cuman narhubung. Kadang-kadang kalau di posisiku di bela itu, selain daripada aku personil yang main di gong, di alat logam itu, aku lebih dominan di narhubung aja. Jadi kalau misalkan nanti Antara mau manggil kita untuk kita main, boleh nih Bu, nego sama aku dong gitu. Dibayar kopi mau nggak nih? Gitu. Jangan dong, harus ada rotinya dong gitu. Nah, aku lebih gitu. Kalau teman-temanku yang lain
ada yang keahliannya bikin lirik memang ada. Terus ada temanku yang memang sensitif di nada ada temanku lagi yang memang tugasnya aransemen. Jadi kalau udah masing-masing punya ide dikumpulin di tengah ini. Nah, ini belum ada judul nih misalkan, nah aku punya celah. Ntar kalau misalkan judulnya ini aja gimana gitu. Ntar kita nggak jelek nggak gitu dirembukin. Kalau ini artinya ini, kalau ini artinya ini, akhirnya klop jadi gitu. Jadilah project kayak gitu. Jadi nggak pernah, kenapa jadi alhamdulillah Bella tuh sampai sekarang ya 8 tahun 9 tahun ya. 9. Nah, itu kayak gitu tuh. Genre musik berakustik apa bang? Kalau kamu nanya ya itu, aku boleh bilang sesuatu nggak? Apa itu? Biarkan hanya aku dan Tuhan yang tahu. Oh, waduh. Bisa jadi judul lagu tuh. Iya, jadi cerita lagi Bella Akustik itu ketemu namanya itu pas dipanggil tuh MC dulu nanya pada saat kami main mau disebutin kan, mau untuk closing. Bisik ke telinga aku sebelah kanan nih, aku di pojok sini duduk aku main gini kan. Nama band kamu siapa tuh, lupa aku tanya gitu. Aku lihat ini Bella Akustik bilang gitu. Oke, sebutin, nggak nanya apa itu nggak. Terus setelah main ada temen personil aku yang main kecapi biasa si Ari yang badannya ini. Apa ya Ari lah yang main kecapi. Nanya Bella Akustik itu apa katanya gitu. Kok jadi Bella Akustik gitu. Jadi kami nggak ada pro kontra, nggak ada. Ya udah Borneo Lantunan Akustik bilang. Jadi Bella Akustik adalah Borneo Lantunan Akustik. Udah klop sepakat deh. Ya? Gas, langsung gitu kan. Nah, terus setelah itu coba bikin lagu lah itu kan. Terus dapat tawaran ke yang paling keren sih di waktu itu ya 2015 itu di Kemayoran. PRG. Pekan Raya Jakarta. Itu diundang atau ya diundang, kita kontestan diundang. Oh, okay. Bangunnya gede banget, kaget kami. Kaget gede banget bang. Jadi kayak ini teman-teman yang pelaku-pelaku seni atau artis-artis yang lain ada di situ. Itu alat musiknya kan alat musik tradisional semua? Enggak sih. Enggak. Jadi tujuan Bella Akustik itu alat-alat tradisional itu dikombinasikan dengan alat-alat modern sehingga bisa menjadi harmonis. Nah, tujuan awalnya itu untuk memperkenalkan kecapi. Kecapi kita dulu waktu itu tuh masih sepi. Ya bukannya nggak ada sih, tapi waktu itu masih sepi dan aku pernah berjanji sama salah satu maestro yang mau bikin kecapi dulu ya. Kalau nanti misalkan aku bikin gini gimana Pak? Aku nanya beliau tuh papa senior maksudnya. Yang penting bagus, yang penting ini jangan bikin malu papa nanti itu. Akhirnya jadilah itu. Nah, terus teman-teman kan semua teman-teman aku tuh bersyukurnya dikelilingi oleh circle orang yang itu yang aku nggak habis pikir. Kenapa tuh? Ya apa ya, Tuhan tuh ngasih kekurangan di aku tapi ngasih kelebihan di orang-orang sekitarku. Jadi kayak ya anugerah sih mereka, aku tuh bisa kenal sama mereka, teman-temanku gitu. Kalau nggak ada mereka nggak bakalan ini, nggak bakalan bisa jadi apa-apa juga gitu. Sama-sama. Iya, jadi kayak aku tuh kaget kok bisa sampai kayak gini ya gitu. Banyak sih cerita-cerita kayak begitu tuh. Kayak Nari juga tahu-tahu kamu mau nggak syuting nih sama ini, sama Pepi. Kaget aku, Pepi yang mana? Waktu itu kan lagi viral yang di Trans 7 nih sama Tukul biasanya gitu. Kaget aku, datang beneran. Syuting sebagai? Iya, sebagai figurannya dia. Iya kayak lo nari deh, ntar gini-gini, ntar lo dialog dikit ini udah itu 2000 berapa ya, lama 2011 atau 2010 ya. Terus iya memang bantu beberapa stasiun TV waktu itu ya suka masih ada videonya ditayangin biasanya subuh-subuh gitu. Itu syutingnya di sini atau? Di sini aja, masih belum. Nah, terus ada tim film juga. Ada tim film dari Singapura. Iya dari Singapura waktu itu, direkturnya dari Singapura. Terus kameramennya dari Jepang, guide-nya dari Bali, terus ada soundman-nya dari Surabaya kalau nggak salah waktu itu. Itu bikin film, dia film promosi budaya, bukan film budaya sih, tapi buat internasional ya, ada lombanya di Perancis kalau nggak salah, dapat nominasi juga itu keren sih filmnya dia garap. Nah dari situ itu tahun 2011 tuh, itu 11 tuh itu syuting itu di Nyaru Menteng, aku film Dayak Tribal itu nggak boleh ditayangin sih. Kenapa? Kan punya mereka.
ada copyright. Kami dikasih file filmnya tapi di situnya nggak boleh ditayangin, ada tulisan. Hanya untuk konsumsi pribadi gitu. Nggak boleh dipublish. Ya, mereka itu karya mereka sih, mereka banyak habis juga. Maksudnya capek ibu garapnya, ininya dan sebagainya, biaya dan sebagainya. Itu terus dengar itu dapat apresiasi besar di sana kan, dapat nominasi, itu senang banget. Nah, dari situ aku belajar, ternyata gini jadi director, kan gini bikin kamera gitu. Dari 2011 tuh, 11 aku dalam Dan kondisi nabung ilmu hati ya? yang kacau itu. Kenapa tuh? Iya, itu deh. Kenapa tuh? Iya, dengan Ada 11 lagi nggak inilah itu terus. Tapi pas ada project itu ya, walaupun aku sebagai figuran juga, sama-sama figuran sih kita di situ. Belajar. Aku simpen terus ya. Aku simpen. Terus akhirnya ditawarin ikut project gede besar, iklan salah satu produk terbesar di Indonesia. Terus syutingnya di Betang, daerah Tebang Samba, di Tebang Manggu, Ketinggalan. di daerah Katingan ya, di hulu Katingan sana. Syutingnya itu produk paling besar dulu waktu itu. Bintangnya juga besar di situ. Aku terlibat di situ. Itu arahan seniorku sih, arahan Kak Cendana Putra dulu sama Bang Jimmy Wandin. Dia mendorongku, ya harus bisa di situ katanya. Rezeki katanya gitu. Jangan ditolak gitu. Alhamdulillah. Iya gitu. Jadi akhirnya dari situ mulai belajar. Jadi bikin iklan pun aku ngikutin sutradara tuh. Sampai temanku tuh ada yang negur. Kenapa tuh? Ya karena aku suka ngikutin direkturnya. lah, Iya, aku ngikutin ngeliat terus. mereka kerja kan. Ngapain gua ngurang mulu gini gitu kan. Padahal Aku belajar. sebelum belajar. Iya, belajar di situ. Ternyata nggak nyangka ilmunya kepake sekarang. Ya cuman ya panjang sih perjalanannya, kayak di Berakustik itu mungkin ya Jakarta pernah ya, kalau ditanya kemana aja ke Jakarta, terus Jogja ya, terus mungkin Bali, 3 kota ini yang paling sering. Yang Prambanan Jazz itu kalau aku nggak salah. Iya, Prambanan Jazz itu rezeki sih. Itu kalau ikut maksudnya untuk manggung ke situ tuh ngikut seleksi, daftar atau diundang atau gimana? Kalau itu sebenarnya kalau kita bilang seleksi sih ya, cuman Oh, seleksi. ya berat sih itu. Kami tuh nggak percaya bisa masuk situ. Jadi kayak ada kabar itu, terus aku kan ditandain beberapa temen tuh, ikut ini dong kayak gitu, ini kayaknya keren sih ini. Cuman pada saat itu ada sedikit perdebatan atau obrolan di tim Berakustik itu bahwa genre kita ini bukan jazz, itu jazz gitu. Tapi kita ada sih jazz-jazzinya gitu, kayak kata teman aku yang ini. Ada sih jazz-jazzinya gitu. Terus tapi nggak pede aku katanya gitu. Nah, diam-diam aku bikin videonya tuh Yasin yang bantuin ngekatnya. Jasinnya Karena kita tuh punya stok video yang panjang banget, 45 menit ya untuk pertunjukan. Waktu itu salah satu program Pondasian. Salah satu produk gede juga di Jakarta. Nah, itu bikin karena keburu Covid kan, kita suruh bikin video pertunjukan, dan itu biayanya lumayan tuh. 45 menit durasinya ada. Nah, terus di YouTube ada diputar itu. Terus coba aku hubungin dari foundernya yang di sana. Ternyata boleh, yang penting itu kan punya karya kalian, yang penting watermark dan sebagainya beda, nggak boleh ini. Nah, enggak, Mbak Bu, kebetulan kami kan punya saving video yang dari file lain gitu kan. Terus akhirnya garap dipotong dengan Yasin ini, untuk ini sih bantuin ya. Yasin ini bantuin terus tuh ya. Bantuin. Ikutin. Ini ada 3 video yang kami siapin. Udah kami simpan kan. Dikirim lolos 20 besar itu, kaget. Musuhnya bagus, bukan musuhnya sih ya, rimpanya bagus nih. Dari dari mana yang jazz banget, dari Balikpapan tuh keren. Memang ada artis sih, memang sudah terkenal sih. Dari Balikpapan, Pontianak aku yang suka banget itu. Musikalisasinya keren banget. Cuman aku mikirnya gini, kalau kita terlalu berpaku ke dalam musik jazz ya, yang sesuai acara Prambanan Jazz, mereka ngapain kesini? Mereka ngapain kesini? Cari kesini ke Kalimantan. Di situ aku bikin yakin. Aku pernah cerita sama Yasin kayak karena waktu itu kami proses video itu ya. Yakin aku bilang gitu. Yakin lah Bang, yakin. Dia bilang ya. Yakin. Ya mau kalau Bang yakin oke sih. Jadi basicnya itu, ngapain dia ke Kalimantan? Aku mikir, oh berarti ya dicarinya ini kayak begini. Di situ aku percaya diri. Bukan percaya diri banget sih, tapi kayak berani gitu. Berani ngasih file buat diseleksi dan sebagainya. Itu kan ada 3 tahap tuh. Ngeri banget. Di YouTube dan sebagainya, terus akhirnya di endingnya itu harus dinilai secara ini. Enggak pakai YouTube lagi. Kami di-upload di YouTube itu udah pasrah.
Mau ditonton orang kayak ini terserah aja, yang penting ikut dah gitu. Ikut dulu. Ternyata masuk nominasi 20 besar, terus 10 besar itu yang berat. Karena bagus-bagus semua yang masuk. Bagus semua. Dan video-video yang kami kirim itu kan ya gitulah gitu. Ya konseptual yang kadang-kadang ya itu aku ya video itu kita buat sendiri gitu. So, pas pengumuman kaget. Berangkat cuy. Aku tuh diem, jadi teman-teman nggak ada yang di pengumuman itu kan sistemnya Zoom meeting tuh kan. Teman-teman nggak ada yang hadir. Abang sendiri? Sendiri di Sanggar pun di sini. Sanggar aku kan ikut sama Mas Adi yang di Sanggar yang Tinggang. Di RT Melonan juga. Ikut di situ aku. Di situ jadi malam-malam bos Sanggarnya udah tidur, aku di bawah. Bukan nonton sih, ikut Zoom. Jadi aku tuh cuma kepala gini doang isi ke atas. Cuman kelihatan dahi doang. Karena waktu itu rambutku agak panjang kan. Gini. Jadi karena kalau aku kelihatan muka itu gak percaya diri sih. Karena kita ketemu dengan orang seniman yang itu kan ya. Jadi aku tuh duduk tuh kayak menurun gitu. Kalau ngomong aja, dari Berakustik mana nih hadir kayak gitu. Terus pengumuman teman-teman teriak, ada temen yang dari Palangka yang dapat juga sih satu ya. Flow. Pengumuman dapat itu terus mereka teriak, udah aku nggak bakalan dapat karena ada salah satu tim dari Palangka juga yang masuk di final itu, yang di 10 besar itu yang bagus juga. Yang bagus banget sih dia, bagus. Memang dia jazznya kuat. Memang dia jazz gitu. Ya temanku juga sebenarnya itu. Terus aku tuh udah gini, saya tambah turun. Tambah sudah meregangkan kaki kan, udah mulai ngantuk gitu kan. Terus, ini apa ya? Kayak Klaus punyaku itu dari aplikasi Zoom itu. Keluar dia. Jadi pas aku chat adminnya, Min, kenapa punyaku nih keluar? Maksudnya jangan bikin yang enggak ya, ntar keluar nih. Nah. Link itu baru masuk, nah dipanggil lah oleh temanku salah satu yang di grup itu, Ji selamat katanya gitu. Aku nggak denger. Oh berarti pas pengumuman malah nggak denger. Keluar. Iya nggak denger. Kayak orang bodoh aku di situ gitu doang. Iya. Terima kasih cuma gitu doang. Terima kasih, salam sukses untuk semuanya. Masuk. Iya, udah jadi kayak udah 20 besar. Udah bukan 20 itu pengumuman akhir tuh. Pengumuman akhir malah. Ya terima kasih, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan ya kan. Kita kan ya aku mikirnya udah nggak dapet lah gitu kan. Nah, terus mohon izin close dari grup Zoom meeting, mudah-mudahan sukses semuanya, sehat semuanya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan plak, keluar aku. Mikir lagi. Di handphone. Teman personal dari sini. Ji, lu di mana? Di Sanggar. Ngapain sama siapa? Sendiri, enggak ada temanku katanya. Mas Adi mana? Mas Adi di atas. Mas Adi kan pemain basku. Dia kebetulan pemilik Sanggar yang aku ikut itu. Jadi posisiku sekarang itu anggota Sanggar, ikut Mas Adi, kalau Berakustik sama-sama gitu. Cuman naungannya sama di satu naungan sama Sanggar itu. Nah, jadi ceritanya di situ, datanglah teman-teman ini, baru Mas Adi keluar. Serius katanya gitu. Mana gaya beliau kan gitu. Gak mungkin lah gitu kan. Aku diam. Serius dong, maka ini ada tadi hadir. Astaga Tuhan, aku nih close aku dari grup Bu. Gak tahu kenapa. Kayaknya ada orang telepon. Karena aku pakai handphone kan online-nya kan. Langsung out tiba-tiba. Ya udah bilang. Gimana nih gitu. Terus akhirnya ya berangkat itu. Cuman itu baru satu aja yang di Jogja yang penuh kenangan, yang ada ngeri lagi. Ada event di bukan promosi sih, tapi nyebutin eventnya boleh ya. Apa? Asia Tri Jogja itu yang main di situ orang-orang seniman dari Asia Pasifik. Seniman senior. Kalau di lokal itu banyak yang terkenal. Ada yang bising-bising nih. Itu Ci. Mau ikutan nih. Sini kamu. Jadi kami juga kaget juga, tahu-tahu diminta kirim video sampel kita main ya. Dikirim terus nunggunya harus tahun Setri itu. Tapi kami itu sekitar 8 seleksinya setahun gitu. 8 bulan sih. 8 Panjang bulan. perjalanan. Kami itu dulu hobi kayak begitu. Tantangan nih gitu. Yang penting bisa berangkat terus nggak menunggu ini gitu terus. Kita kan belum terlalu komersil waktu itu ya. Jadi kayak kalau diundang terus kita di free kan kayak gitu, ini tiket apa deh sudah itu kan itu free? Bukan free, maksudnya kita kan jadi nominator tuh, otomatis kan biaya semua mereka yang nanggung gitu. Kita seneng Sudah dapat keywordnya. iya keluar kan. Kalau di lokal kan ya mungkin
bisa nggak Bella main di sini, budgetnya berapa gitu ya. Ya tapi anggarannya berapa sih Kak, ntar kita nyosein kayak gitu kan. Nah kalau keluar itu kan bang, ya namanya kita anak baru ya kan, bisa main di satu tempat aja udah bangga banget tuh. Apalagi keluar kan ya, kita bawa kalau ini aku bangga banget sih, jadi kayak kita bawa instrumen atau dalam tanda kutip alat musik budaya kita bawa keluar, itu senang banget, sumpah deh. Dan ternyata di sana itu alat musik daerah kita tuh bisa disejarkan sama alat musiknya lain. Iya. Keren jadinya. Ya, jadi kayak aku tuh bingung juga. Lah kita mainnya kan biasa-biasa aja nih, ternyata pas di visual dan sebagainya ini antusias teman-teman tuh kayak gitu tuh. Itu seneng sih, bangga, sedih gitu. Jadi kayak apa ya? Cuman bedanya dengan dulu, kalau dulu tuh kan kita bisa kita hore gitu kan. Kalau sekarang tuh bisa cuma duduk aja. Kenapa tuh? Duduk diem melihat anak-anak teman-teman ya yang kerja, yang ngekru dan sebagainya, itu kerja, itu seneng banget. Cara nggak sadar, tau nggak sadar kita bisa ngajak mereka jalan-jalan, kerja, dapat fee, dapat ini, dapat uang saku gitu. Kamu nggak berani bilang fee ya, karena fee dapat uang saku, terus orang teman-teman yang belum pernah jalan-jalan gitu tuh ya ikut nih. Tapi aku penasaran tuh Bang, tadi kan Abang katanya di bagian mukul gong, bawanya gimana? Ada sejarahnya sih itu kalau bicara gong itu panjang. Jadi dulu itu aku kan bukan pemusik, aku penari. Okay. Aku lebih ngitung ke tempo sih biasanya apa. Jadi kayak kalau nari itu kan biasanya gong lah, dung tak tak dung gitu kan, kakinya pijakannya kan ke gong petokannya. Nah pada saat ide bikin itu tuh aku sebenarnya nggak kepikiran sih gitu, cuman nggak, terus temanku itu bilang ya itu yang ini harus main dong gitu kan. Terus akhirnya main apa kok, udah main gong deh ya, gong satu dulu yang dong gitu. Jadi cuman sama bawa tamborin cek dung kayak gitu, kayak itu. Ntar aku bawa yang lain-lain deh, ada perkusi yang lain aku bawa, tapi yang nggak berat, yang simpel aja, satu aja awalnya tuh. Nah pas mikir mau dapat nominasi diundang Jakarta, itu udah mulai mikir berkembang nih, 3 musik aku belajarnya. Ya tadi mana aku lambat mikir ya kan, maksudnya apanya lambat terus ini. Wah, tapi berani sih itu. Ya itu Tuhan tuh adil sih. Walaupun di satu sisi kita itu masih merasa kurang ya. Tapi apabila kita syukuri, Tuhan itu kan memberikan kelebihan itu di orang-orang sekitar kita yang menjadi pelengkap buat kita. Itu tuh aduh parah banget. Yang kasih berkah lewat orang di sekitar kita. Iya, yang itu. Jadi akhirnya kalau cerita lagi lucunya itu ya. Yasin lagi yang bisik-bisik. Mau ikut. Jadi habis itu kayak apa ya? Bawa alatnya kan berat tuh, gong tuh. Nah, itu. Satu aja udah berapa kilo tuh kan gitu kan. Iya. Berat banget itu. Memang. Terus akhirnya aku dulu sendiri. Jadi kalau Bella berangkat itu nggak ada bawa kru dulu awalnya. Personil ya kru ya personil. Mandiri banget ya? Mandiri banget itu malah. Iya, kayak gitu. Jadi kayak kalau aku udah biasa sih. Jadi kayak kalau dulu penari itu aku sering bantu teman-teman musik. Angkat alat, ini itu udah biasa. Udah kayak ya penari juga temenku cewek-cewek banyak kan gitu teman-temannya kan. Terus teman-teman cowok di musik. Jadi aku kan harus berbaur kalau pada saat cewek-cewek perlu dibantu, aku bantu. Kayak misalkan kita tato gambar-gambar buat keperluan ini dari ini, bantuin. Terus nanti kalau teman-teman musik mau ngangkatin alat juga aku bantuin kayak gitu. Jadi udah biasa, udah tahu lah gitu kan. Terus lama-lama tambah satu lagi. Temanku yang harus main musik minta tambah satu lagi dong, gong nadanya di nih. Waduh. Udah, cuman karena beriring berjalannya waktu ya, sekitar kurun waktu 2-3 tahun, 4 tahun gitu. 4 tahun lah itu baru keempat ranahnya gong itu. Itu pas kami bikin lagu. Kami bikin lagu lagunya Lewu Gadung Batu, bukan Tingkak Ajar. Jadi itu bercerita tentang ajakan kita untuk selalu bersemangat untuk terus melanjutkan sekolah kita. Jangan malas bersekolah gitu. Tip lagunya itu harus pakai gong di nada yang tidak ada di 3 nada itu. Kayak ngikut lah aku. Sampai sekarang 4 cuy. Bayangin kalau digantungin di leher nih. Dung gitu kan bawa. Gimana coba? Di bandara itu selalu ini, tapi semakin berkembang gitu ya. Ya alhamdulillah Bella sudah
dikoordinir dengan baik, terus ada setiap berangkat sudah punya hardcase. Kalau dulu masih dibungkus pakai kardus gitu kan ya, sekarang udah punya hardcase. Jadi lebih ringkes, cuman ya memang berat sih. Bagasi lumayan. Ya kayak teman-teman band yang lain lah gitu. Sekarang masih manggung-manggung di mana aja Bang sekarang? Atau ada event besar yang mau diikuti nih? Ada tawaran sih ke tahun ini ya 2023 nih. Minta doanya teman-teman, mudah-mudahan bisa mempromosikan ya budaya dan alat musik setelah budaya kita keluar lah. Ya gak usah jauh-jauh, yang ke negara tetangga aja dulu gitu-gitu. Pengen punya cita-cita sih ke Asia dulu, seneng Tetangga gitu. kita siapa? Malaysia. Itu sih. Filipina, Thailand. Ya itulah ya. Amin, Singapura, kita amin. Malaysia. Kita Amin. pokoknya. Pengen punya keinginan itu, terus ya kedepannya siapa tahu lebih tetangganya kayak tetangganya lagi. Amin. Pengennya gitu sih, karena bel akustik itu sebenarnya dunia tuh ada di dalam situ, musik dunia tuh ada di dalam situ. Makanya kalau ditanya genre musiknya apa, berikan kami dan Tuhan yang tahu jawabnya. Sebenarnya karena bingung mau jawab apa. Iya. Bingung sebenarnya kami karena semuanya ada di situ. Jadi unsur logam ya gong itu kan dari negara dari Asia ada di situ. Terus ada djembe yang kami bawa tuh dari Timur Tengah, ada gitar yang dari country kan, dari Amerika, ada suling yang kita bawa yang notabene memang dari Indonesia kan, ada kecapi dan sebagainya, kacapi Dayak ya, bukan kecapi itu, terus ada kangkanong, ada gitar, ada bass, itu kan unsurnya seluruh dunia ada di situ. Nah di dalam situ semua ada lengkap, jadi mau dia ngapain lagi coba? Yes. Dari syukur aja lagi yang belum ini. Ya nggak tahu sih, tiba-tiba kepikiran buat kayak begitu sama teman-teman gitu. Ternyata rezekinya bukan cuma buat kita, alhamdulillah sih ya. Jadi orang-orang sekitar kita juga ini. Dan selalu terbuka sih, jadi kayak bantuin, mau ikut nggak ini, bantuin dong isi backing vokal gitu, terbantuin isi ini gitu. Nah kalau dulu kan bela mesti berenam, nah sekarang sepakat berlima. Itu walaupun berlima ya cukup lah itu, cuman kan kita banyak punya teman di sekitar kita yang bisa bantu. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.